bahwa orang yang menahan amarah itu akan dipenuhi keamanan dan keimanan dalam hatinya. Nabi SAW mengatakan, man kadhama ghaidahu mala'ahu Allahu amnan wa imanan. Siapa yang sanggup menahan amarahnya, Allah akan penuhi hatinya dengan keamanan dan keimanan. Hatinya aman, imannya meningkat. Karena biasanya orang yang marah, apalagi kemudian orang yang dimarahinya sampai mengancam akan balas dendam, pasti kita akan ketar-ketir kan. Kira-kira apa yang akan dia buat sama kita tuh? Kira-kira apa yang dia akan lakukan? Jangan-jangan dia datang ke dukun nyihir saya. Jangan-jangan dia bayar preman mukul saya. Jangan dia ngasus netizen suruh bully saya. Jangan-jangan ngomong begitu, Bu, nggak aman tuh. Pasti orang yang suka marah-marah itu nggak aman, Bu, musuhnya banyak. Dan akhirnya mengganggu ibadahnya, imannya turun. Lagi sholat gitu ya, karena ngambek, Bu, nggak tahu yang dibaca. Inna a'tayna laka duha. Ya. Yang namanya orang lagi ngambek kan, akhirnya sholatnya terganggu. Orang yang berpuasa karena marah, Bu, tidur aja, tidak ada aktivitas yang lainnya, kurang pahalanya. Malam-malam yang harusnya tidur karena marah nggak bisa tidur, subuh lewat. Jadi banyak kemudian perkara-perkara ibadah itu ditinggalkan gara-gara emosi. Makanya orang yang menahan marah itu Allah akan berikan keamanan dan keimanan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertalabul ilmi di pagi ini. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' min Bulughil Maram, dan kita masuk pada hadis kalau tidak salah ke 27. Baik, kita baca hadisnya dan kita jelaskan sedikit syarahnya. An Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Akhrajahu Tabrani fil Awsat. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menahan kemarahannya, maka Allah akan mencegah siksanya pada dirinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, dan hadis ini memiliki penguat dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang akhlak yang sangat mulia sekali. Apa itu menahan amarah? Dan disebutkan dalam hadis, laisa asyadidu bisur'ati innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang sering menang dalam bergulat.
Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai diri ketika marah. Makanya Nabi SAW menasihati seorang sahabat ketika meminta nasihat kepadanya. Berulang-ulang Rasul mengatakan, la taghdab, jangan marah, sampai 3 kali. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marah ini memang tabiat manusia. Saya, ibu atau siapapun pasti memiliki sifat ini. Tidak mungkin manusia itu tidak marah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan akhlak itu berpasang-pasangan. Terkadang marah, terkadang tidak. Nah, Nabi SAW di banyak hadisnya, bukan hanya hadis ini saja, menjelaskan tentang keutamaan orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Di antaranya hadis ini, di mana Nabi SAW menjanjikan tentang keistimewaan orang yang mampu menahan amarahnya dengan sabdanya, siapa yang bisa menahan amarahnya, artinya dia bisa mencegah siksanya kelak pada hari kiamat. Karena begini Bu ya, marah ini banyak pengaruh-pengaruh buruk yang tercipta setelahnya. Artinya melahirkan akhlak-akhlak buruk yang lainnya. Yang paling tampak saja, orang yang marah itu biasanya akan berubah warna mukanya. Bahkan terkadang urat-urat di lehernya semakin kencang. Dan dia tidak bisa tenang, baik secara lisan ataupun secara perbuatan. Mata mulai melotot, kadang-kadang lisan tidak bisa dicegah. Karena orang yang marah itu umumnya yang keluar itu biasanya cacian, biasanya makian, dan biasanya tidak punya malu, hilang akal. Itu orang marah umumnya seperti itu kan Bu. Belum lagi kemudian merusak kesehatan. Makanya banyak orang marah itu akibatnya kesehatannya bermasalah. Entah darahnya naik, akhirnya darah tinggi, kolesterolnya naik, asam uratnya naik, dan begitu seterusnya. Yang lebih parah itu, terkadang kalau orang marah itu bisa melakukan sesuatu yang merugikan dia dan orang lain. Dia bisa memukul, dia bisa mencaci, bahkan sampai melukai, bahkan sampai membunuh. Berapa banyak pembunuhan terjadi karena marah? Betapa banyak perceraian terjadi karena marah? Betapa banyak orang-orang yang dipenjara karena marah? Jadi memang marah ini luar biasa. Belum nanti setelahnya, biasanya ibu kalau marah-marah itu setelahnya, itu penyakit hati banyak tuh. Dari marah muncul benci, dari marah muncul hasad, dari marah muncul niat-niat buruk yang tersembunyi. Itu mesti terjadi itu. Karena bagaimanapun marah ini juga sumbernya dari setan, itu masalahnya. Dan setan itu tidak menghendaki kebaikan, pasti dia akan menyuruh kepada keburukan. Makanya kenapa satu hari Nabi SAW lewat kepada orang yang sedang marah-marah. Maka Rasul SAW mengatakan, afala adullukum ala man huwa asyaddu minhu, rajulun kallamahu rajulun fakadzama ghaidhahu faghalabahu wa ghalaba syaitanahu wa ghalaba syaitana sahibihi. Maukah kutunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih parah dibandingkan itu? Jadi ketika Nabi SAW melihat ada seseorang yang sedang berkelahi, kemudian mengalahkan satu di antara keduanya, Rasul mengatakan, maukah kutunjukkan yang lebih parah dibandingkan itu? Di mana seseorang berbicara, kemudian menahan emosi dalam hatinya. Bisa saja dia mengalahkan setan yang memancing emosi, atau setan bisa mengalahkannya. Jadi ada dua kemungkinan Bu. Orang yang marah ini bisa dia tahan amarahnya sehingga dia tidak meluapkan syahwatnya, tetapi ada juga yang terkalahkan dengan setannya sehingga keluarlah tadi namanya asar-asar atau pengaruh-pengaruh buruk tadi. Mulai dari ucapan tidak jelas, perbuatan juga tidak jelas, dan begitu seterusnya.
Belum lagi mempengaruhi faktor daripada kesehatan kita. Makanya biasanya orang yang suka marah itu cepat mati itu biasanya. Karena penyakitnya pasti akan muncul, dia membunuh dirinya sendiri-sendiri pelan-pelan tuh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita perlu paham tentang manajemen untuk menahan emosi. Bagaimana caranya? Karena memang menahan amarah ini hanya bisa bicara, Bu. Umumnya memang tidak bisa. Jangankan ibu saya atau siapapun. Kalau sudah emosi kadang susah terkontrol. Tapi mungkin kita saling berikan nasihat. Yang dianjurkan dalam Islam, bagaimana caranya kita menahan marah. Pertama, an yasta'idza billahi minasyaitonir rajim. Cobalah saat kita ini muncul rasa marah, langsung meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai dia memperturutkan amarahnya. Dan Nabi SAW pernah mengatakan kepada orang yang sedang marah-marah, kata Rasul, maukah ku ajarkan kepada kalian satu kalimat yang kalau seandainya kalian baca, saya yakin kalimat itu bisa menenangkan amarah kalian. Kemudian Rasul SAW mengajarkan, ketika marah bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Di sini Rasul memberikan arahan kepada kita untuk beristiadzah. Ini yang pertama. Yang kedua, cobalah ingat tentang pahala orang yang menahan amarahnya. Bahwa orang yang mampu menahan amarah itu memiliki pahala yang sangat besar sekali. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ma min jur'atin a'zam ajran indallah min jur'ati ghairi kadhimiha inda saya ulangi, ma min jur'atin a'zamu ajran indallah min jur'ati ghairin qadhamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah. Tidaklah seorang hamba, kata Rasul, mampu menahan tegukan air yang jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dia menahan emosi dalam hatinya dan dia niatkan karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasul mengatakan a'zamu ajran, pahalanya sangat besar sekali kalau dia sanggup menahan emosi dia diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ingat, menahan amarah itu pahalanya besar. Yang ketiga, an yaskun li'annahu yakunu aqrab ilal khata'i fi hadhihi al-halati fas-sukutu aslam. Kalau orang yang sedang marah, Bu, sebaiknya diam, Bu. Sebaiknya diam. Karena biasanya, maaf gitu ya, ibu-ibu ini kalau sudah marah, entah marah sama anaknya, sama suaminya, sama tetangganya, sama temannya, kadang-kadang ingin meluapkan sesuatu dari lisannya. Lah, orang yang marah itu pasti merancau ucapannya kan, Bu. Nggak mungkin dia tertata, tertib, kemudian juga ucapannya santun. Jarang orang marah kayak gitu itu. Rata-rata orang marah itu pasti mengeluarkan kata-kata jorok tuh, kata-kata kasar. Maka diam itu lebih selamat. Tahan saja amarahnya. Nanti kalau orang yang sudah pergi, Ibu marah-marah sama tembok, Bu. Tembok nggak mungkin tersinggung. Marah-marah di kamar mandi kan itu. Intinya jangan di depan orangnya. Karena biasanya ucapan yang buruk ini, orang yang mengucapkannya saja setelah mengucapkan kadang-kadang menyesal. Kenapa tadi saya ngomong begitu? Kenapa saya tadi bicara seperti itu? Kenapa saya tadi kok memancing-mancing dia? Dan begitu seterusnya. Kadang-kadang habis marah, nyesel dia. Kenapa saya tadi marah? Orang yang dimarahi bukan nyesel lagi, dendam itu 7 turunan. Kadang-kadang apalah dia? Kok dia bisa ngomong begitu? Awas saja. Nanti kadang-kadang orang yang dimarahi ini, walaupun terkadang dia lemah dibandingkan kita, dia bisa lebih kuat untuk membalas dendam kepada kita. Maka sebaiknya saat marah itu diam. Jangan banyak bicara. Kemudian yang keempat, an yajlisa au an yaltaji'a. Pindah posisi. Kalau marahnya berdiri, duduk. Kalau duduk masih marah, baring. Kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa idza dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji. Kata Rasul, apabila salah seorang di antara kalian marah dan posisinya berdiri, duduk.
Mudah-mudahan dengan duduk bisa pergi. Kalau tidak bisa pergi, baring. Kalau tidak bisa baring, pokoknya gerak. Ya, caranya apa? Mengganti posisi. Kalau marah di ruang tamu, lari ke dapur. Masih marah juga di dapur, lari ke kamar. Jadi pindah posisi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, yang kelima, an yufakkira fi qubhi manzarihi indal ghadab. Cobalah berfikir saat marah itu. Secantik apapun ibu, setebal apapun make upnya, kalau sudah marah bu, itu semua muka hantu bu. Nggak ada itu muka-muka malaikat, muka setan semuanya. Nggak percaya saat marah bercermin. Boleh jadi cermin pecah tuh. Karena biasanya orang marah itu rautnya sudah nggak bagus. Bahkan membuat orang ketakutan. Anak kecil bisa lari gara-gara marah tuh. Makanya kenapa Nabi SAW sampai menganjurkan kita untuk berwudu saat marah. Karena marah itu terkadang datang dari setan. Setan tercipta dari api dan api bisa dipadamkan dengan air. Kemudian juga yang keenam, an yatadzakkar jazaa as-sufh wa thawabahu indallah. Coba berfikir tentang keutamaan orang yang bisa memaafkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika mensifatkan orang-orang yang bertakwa dalam surah Ali Imran 134 itu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dalam surah Al Imran 134 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 sifat orang-orang yang bertakwa. Pertama, yang mampu menginfakkan hartanya dalam posisi sembunyi-sembunyi. Dan orang-orang yang kedua, dan orang yang mampu menahan amarahnya. Dan yang ketiga, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang. Karena biasanya marah terpicu karena orang salah kepada kita, Bu. Kita marah kepada dia karena dia berbuat salah dengan kita. Tapi siapapun yang bisa memaafkannya, maka kita digolongkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketujuh, an yatarafa bi nafsihi anis sabab wal qadfi wal la'ni wasyatmi. Lianna dzalika min sifatis safi. Jangan sekali-kali saat marah bu mengacung-acungkan telunjuk. Kalau orang marah biasanya itu kan nunjuk-nunjuk kan bu ya. Kalau perlu dicolok matanya. Kadang-kadang nunjuk-nunjuk telunjuknya. Iya kalau pakai telunjuk, kadang-kadang bawa gagang sapu lagi. Ya. Hindari, jangan sampai kemudian mengangkat-angkat telunjuk nunjuk-nunjuk orang. Apalagi sampai disertakan dengan ucapan jorok. Memfitnah, melaknat, merendahkan, menghinakan, dan begitu seterusnya. Karena itu sifat orang jahil itu. Bukan sifat orang yang berakal seperti itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijelaskan seseorang pernah datang menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, entah apa masalahnya, tiba-tiba dia marah, mencaci maki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Maka Abu Bakar hanya mengatakan, "Ma satarahullahu anka aktsar." Ingat, bukan berarti kamu tidak punya kesalahan. Apa yang Allah tutupi dari kesalahanmu itu jauh lebih besar daripada diriku. Abu Bakar seolah-olah ingin mengingatkan kepada kita, orang bisa berbuat salah kepada kita, tetapi bukan berarti kita tak punya salah. Tidak ada manusia yang maksum. Jangan-jangan kita lebih jahat dibandingkan dia, kita tidak tahu. Jangan-jangan kita lebih fasik dibandingkan dia. Jangan-jangan kita ini lebih bodoh dibandingkan dia. Coba berfikir bahwa jangan sampai kemudian ketika kita marah meluapkan emosi dengan kata-kata yang kemudian menyakitkan orang. Karena belum tentu kita lebih baik dibandingkan dia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya meluapkan emosi itu perbuatan tercela. Adapun dalam hadis ini Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita bagaimana keistimewaan orang yang bisa memendam amarahnya. Banyak diantaranya, bukan hanya ini saja. Kita buat poin saja. Pertama, orang yang mampu menahan emosi itu. Sebagaimana hadis ini, Allah akan tahan azabnya pada hari kiamat. Dan ini sebuah keagungan bagi kita, Bu. Bisa ditahan azabnya kepada kita. Siapa yang tahan dengan azab Allah? Kemudian yang kedua, siapapun yang sanggup menahan amarahnya, nanti pada hari kiamat
hatinya akan dipenuhi dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah akhirkan di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan apa? Man qadhama ghaidhahu walau syaa an yumdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu rajaan yaumal qiyamah. Barang siapa yang sanggup menahan emosinya, kata Rasul, padahal kalau dia sanggup meluapkannya pasti diluapkannya, tapi dia tak mau. Kalau dia mau memarahi bisa sebenarnya. Apalagi orang yang dimarahi itu mungkin lebih lemah dibandingkan kita. Kita bisa memarahi dia, tapi dia tahan. Walaupun sebenarnya dia yang salah kan gitu ya. Tapi dia tahan, tidak mau meluapkan emosinya. Padahal dia sanggup meluapkan emosinya. Maka Allah akan kumpulkan atau Allah akan berikan hatinya raja, keinginannya kelak pada hari kiamat. Apapun yang diinginkan hatinya pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya. Ibu meminta apa Allah kasih. Tapi kelak pada hari kiamat. Ini yang kedua. Yang ketiga, bukan hanya itu saja, bahkan orang yang menahan emosinya, kata Nabi SAW, Allah akan memberikan keridhaannya. Kata Nabi SAW, mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridhan. Allah akan mengumpulkan atau memenuhi hatinya dengan keridhaannya. Dan Allah kalau sudah redha berarti Allah tidak akan murka. Kalau Allah tidak akan murka berarti Allah tidak mungkin masukkan kita ke dalam neraka. Sebaiknya kalau Allah Subhanahu wa taala sampai murka, tidak mungkin Allah masukkan dia ke surga. Orang yang sedang marah itu pasti memasukkan ke tempat-tempat yang tidak baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, pahala surga bagi orang yang tidak meluapkan emosinya. Kata Nabi SAW, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, kau dapat surga. Kata Rasul, jangan marah, kau akan dapat surga. Makanya dalam surah Al-Imran yang saya tadi jelaskan 134, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di permulaan ayat, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin, bersegeralah kalian mendapatkan ampunan Rabb kalian, dan surga yang terbentang seluas langit dan bumi itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Salah satunya adalah wal kadhiminal ghaid, orang-orang yang menahan amarahnya. Ini yang keempat. Yang kelima, orang-orang yang menahan amarahnya, tentu bagi laki-laki, maka akan dipilihkan kepadanya bidadari kelak pada hari kiamat di surga. Nabi SAW mengatakan, man qadhama ghaidhahu wa huwa qadirun ala an yafadahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyarahu fil huril 'ain ma syaa. Siapa yang sanggup menahan emosinya sementara dia sanggup untuk meluapkannya, Allah akan panggil dia di hadapan makhluk-makhluknya pada hari kiamat sampai akan dipilihkan padanya dari bidadari sesuai dengan yang ia kehendaki. Al jaza min jinsil amal, tentunya ya, namanya pahala itu disesuaikan dengan balasannya. Kemudian yang nomor 6, Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya. Rasul mengatakan, man kaffa ghadabahu satarahullahu auratahu. Siapa yang sanggup menahan amarahnya, Allah tutup aibnya. Kenapa, Bu? Karena biasanya orang yang marah itu kan suka ngungkit-ngungkit aib orang. Umumnya ya, orang yang marah itu biasanya perkara-perkara atau kesalahan-kesalahan yang sudah berlalu entah beberapa bulan atau tahun ke belakang, itu sanggup direkamnya, Bu. Bisa dimuntahkan sama dia, kayaknya dia ada memorinya tuh. Contoh mamanya, ibu lagi kesal sama suami. Sebenarnya kesalahannya hari ini dia lakukan, hari ini dia luapkan, tapi kesalahan 20 tahun yang dulu itu diungkapkan juga tuh. Nggak tahu, seolah-olah kemudian keluar begitu saja tuh. Kayak ibu belanja itu keluar kertas dari mesin tuh, gitu ya. Kok bisa hafal tanggal bulan tahunnya itu? Lah ini terkadang aib-aib yang sudah ditutup dibongkar lagi sama dia. Marah sama tetangga yang dulu-dulu diungkitnya. Lah makanya kenapa orang yang marah kalau dia tahan tidak mau mengungkit aib orang lain, Allah akan tutup aibnya juga. Itulah balasannya kenapa orang yang menahan emosi itu Allah akan tutup aibnya, karena umumnya orang marah suka ngungkap-ngungkap aib orang. Nah ini diantara keistimewaannya juga luar biasa ya. Kemudian juga yang nomor 7, bahwa orang yang menahan amarah itu
akan dipenuhi keamanan dan keimanan dalam hatinya. Nabi SAW mengatakan, man kadhama ghaidhahu mala'ahu Allahu amnan wa imanan. Siapa yang sanggup menahan amarahnya, Allah akan penuhi hatinya dengan keamanan dan keimanan. Hatinya aman, imannya meningkat. Karena biasanya orang yang marah, apalagi kemudian orang yang dimarahinya sampai mengancam akan balas dendam, pasti kita akan getar-getir kan. Kira-kira apa yang akan dia buat sama kita? Kira-kira apa yang dia akan lakukan? Jangan-jangan dia datang ke dukun nyihir saya. Jangan-jangan dia bayar preman mukul saya. Jangan dia ngasus netizen suruh bully saya. Jangan-jangan ngomong begitu, Bu, nggak aman tuh. Pasti orang yang suka marah-marah itu nggak aman, Bu, musuhnya banyak. Dan akhirnya mengganggu ibadahnya, imannya turun. Lagi sholat gitu ya, karena ngambek, Bu, nggak tahu yang dibaca. Inna a'tayna larika duha. Ya. Yang namanya orang lagi ngambek kan, akhirnya sholatnya terganggu. Orang yang berpuasa karena marah, Bu, tidur aja, tidak ada aktivitas yang lainnya, kurang pahalanya. Malam-malam yang harusnya tidur karena marah nggak bisa tidur, subuh lewat. Jadi banyak kemudian perkara-perkara ibadah itu ditinggalkan gara-gara emosi. Makanya orang yang menahan marah itu Allah akan berikan keamanan dan keimanan. Kemudian yang kedelapan, bahwa orang yang menahan amarah itu, bahwa dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa, di mana Nabi SAW mengatakan a'zamu indallahi ajran. Dia akan mendapatkan pahala yang melimpah yang luar biasa. Intinya hadis ini sangat mulia sekali. Kalau kita amalkan, maka akan melahirkan banyak kemaslahatan dalam hidup kita. Orang yang tidak suka-suka marah itu, Bu, hubungan anak dengan orang tua juga tenang, hubungan suami istri juga harmonis, hubungan dengan tetangga juga bahagia, dan begitu seterusnya. Lingkungan jadi tenang, keluarga jadi nyaman, hubungan kawan juga enak gitu ya. Tetapi kalau orang suka marah-marah, jangan lagi kawan, suami saja nggak suka dengan istri yang suka marah-marah. Bahkan mungkin anaknya pengen cari ibu baru. Apain kata ibu saya marah-marah. Ya. Intinya di sini bahwa hadis ini wasiat dari Nabi SAW tentang keistimewaan orang yang menahan amarah. Baik. Kemudian hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda. Hadis dari Abi Bakrah, hadis ke-28-nya. An Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu an. An Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala sayyi'ul malakati. Akhrajahu Tirmidzi wa farraqahu haditsaini wa fi isnadihi dhaifun. Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, khalifah kedua setelah Nabi, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga. Pertama, orang yang suka nipu. Kedua, orang yang bakhil. Ketiga, orang yang berlaku buruk terhadap budak, hewan, dan yang semacamnya. Hadis ini dikeluarkan Tirmidzi dan beliau membaginya menjadi dua hadis, tapi pada sanadnya terdapat kelemahan. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Tirmidzi dalam sunannya, Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Baik, walaupun hadis ini lemah, Bu, tapi secara makna benar. Walaupun hadis ini lemah, tapi secara makna benar, karena tiga sifat yang disebutkan Nabi SAW bahwa pemiliknya tidak akan masuk surga. Maksudnya tidak akan masuk surga, masuk neraka kekal di dalamnya, tidak maksudnya. Bukan termasuk orang yang pertama-tama masuk surga, tapi orang ini harus mampir ke neraka, gitu maksudnya. Tentang tiga orang yang disebutkan di sini. Pertama, Nabi SAW mengatakan sifat yang buruk pada diri seseorang yang terancam dengan neraka itu khabbun namanya. Khabbun itu sama dengan khida, penipuan. Ya. Orang-orang yang suka menipu. Menipu ini umum di masyarakat kan, Bu. Kadang-kadang lihat pedagang suka nipu.
dengan cara mengganjal takaran, mengurang-urang takaran, mengurang-urang meteran, mengurang-urang timbangan, curang dalam dagang, mencampurkan yang baik dengan yang buruk, dibilangnya asli padahal palsu, dibilangnya bagus padahal sobek, dan begitu seterusnya, Bu. Itu umum penipuan kan. Ya. Lah ini akhlak tercela. Tidak boleh seseorang itu menipu orang. Apalagi di zaman sekarang, Masya Allah, namanya penipuan itu luar biasa. Kadang-kadang orang tahu-tahu nelpon, pikirannya mau apa, rupanya nipu, ya, supaya menguras rekening kita, uang kita, dan begitu seterusnya. Lah penipuan dalam Islam itu sangat tercela. Pertama, karena menipu itu menunjukkan lemahnya iman seseorang. Orang yang suka nipu, hakikatnya lemah imannya. Dan lemah iman ini membahayakan. Yang kedua, nipu ini bisa menyebabkan perpecahan. Kalau orang yang ditipunya tahu, marah dia. Kita lihat banyak kasus-kasus, ada kemarin itu informasi arisan bodong katanya kan. Akhirnya apa? Kawan jadi lawan dan begitu seterusnya. Ya. Pecah hubungannya. Suami istri aja kalau nipu bisa cerai. Tetangga bisa nipu, bisa pindah rumah dia, angkat barang, nggak mau bertetangga dengan kita. Jadi menipu ini menjadikan perpecahan di antara kaum muslimin. Dan itu juga bisa menjadikan jalan menuju neraka, naudzubillah. Sebagaimana hadis ini. Bahkan tipu menipu ini sifatnya orang munafik, Bu. Yang suka tipu-tipu itu kan orang-orang munafik. Ngomong sama ini lain, ngomong sama itu lain. Itulah orang munafik. Dan biasanya orang menipu ini, sadar ataupun tidak, terkadang makanan yang dimakan pun tidak halal, pasti haram. Karena biasanya orang yang suka tipu itu mengambil harta dengan cara zalim, dengan cara curang, dengan cara culas, dengan cara yang tidak benar kan gitu. Makanya terkadang harta yang dimakan pun tidak halal dan menyebabkan dua-duanya tertolak kan begitu. Kemudian juga orang nggak percaya. Biasanya kalau orang suka tipu-tipu itu, lama-lama orang nggak yakin kan dengan orang itu. Apalah orang itu, jangan didengar, itu tukang tipu tuh. Aku tahu tuh. Baru datang ke kita saja, bau penipuannya sudah kecium. Ini datang nih penipu nih. Terkadang masyarakat nggak akan percaya dengan orang yang suka tipu-tipu itu. Bahkan lebih daripada itu, penipuan ini melahirkan kebencian, melahirkan amarah, melahirkan dendam. Bagi orang-orang yang ditipunya kan, Bu, akhirnya pengen balas dendam. Bahkan lebih daripada itu, umumnya gara-gara menipu ini hubungan banyak yang retak, suami istri cerai kadang-kadang, padahal di pernikahan sehidup semati, engkau yang hidup aku yang mati, kata terbalik. Atau kemudian tetangga juga akhirnya nggak tenang lagi, hidupnya nggak tenang orang tipu itu. Orang dia sendiri nggak tenang, orang lain juga nggak tenang lagi. Terbayang-bayang nanti kalau orangnya tahu lapor polisi, cemana saya? Nggak akan tenang orang yang hidup tipu-tipu. Makanya di sini Nabi SAW, akhlak yang tercela adalah akhlak yang suka menipu. Yang kedua, kata Rasul, al-bukh atau al-bakhil. Orang yang bakhil. Bakhil ini, Bu, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi yang paling tinggi orang bakhil itu tingkatan adalah bakhil dengan kewajiban. Seperti nggak mau bayar zakat. Itu namanya meninggalkan kewajiban. Bakhil tidak bisa menafkahi keluarga. Nggak menafkahi istrinya, anaknya, orang tuanya kan itu. Bakhil tidak mau menjamu tamu, padahal tamu ini wajib dijamu selama 3 hari. Nggak mau dia. Nggak mau dikasih. Kalau kau makan beli sana. Ini kan bakhil. Sebakhil-bakhilnya orang bakhil ini kalau menyangkut kewajiban, itu tingkat paling tinggi itu. Yang kedua, bakhil dalam perkara-perkara yang sebenarnya sunnah dilakukan, dia tidak mau. Ya, contohnya sedekah. Ada orang-orang yang susah tak mau bantu. Nah, itu juga termasuk tingkatan daripada bakhil yang kedua. Ya. Kemudian tingkatan yang ketiga, seseorang tidak mau melaksanakan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada masjid terbengkalai tak mau bantu. Ada pesantren yang butuh dana tak mau bantu. Ada jalan yang lubang-lubang dibiarkan lubang. Padahal dia sanggup, padahal depan rumahnya tuh. Bakhil, ya itu juga termasuk kebakhilan. Lah bakhil sendiri, Bu, itu kan ada penyebabnya ya. Kenapa orang bisa bakhil ya?
Ulama mengatakan di antara sebabnya itu karena orang suka cinta dengan dunia. Orang kalau sudah terlampau cinta dengan dunia dipastikan dia bakhil. Karena gimana dia akan mengeluarkan uang sementara dia cinta dengan uang? Gimana dia akan membantu sementara dia sendiri anggapan dia masih kurang? Maka selamanya orang yang hubud dunia, dia tidak akan dermawan. Yang kedua, tidak yakin dia bahwa kalau dia sedekah itu sebenarnya dia tidak sedang membuang hartanya, tapi dia sedang menambah keberkahan hartanya. Dia nggak yakin tuh, orang bakhil itu bisa nggak yakin dengan pahala-pahala sedekah. Ibu mau nyerocos dalil-dalil Quran Sunnah dengan keistimewaannya kepada orang bakhil, bu, itu keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri itu. Iya kalau sempat masuk, kadang-kadang mental nggak sempat masuk. Ya. Kemudian yang ketiga biasanya terlampau cinta harta. Cinta dunia itu kan umum, tapi cinta harta ini lebih khusus lagi. Atau merasa ujub dengan dirinya. Ini kalau saya sedekah saya fakir, nanti saya lebih miskin daripada tetangga. Oh, nggak mau saya. Karena dia bangga, ujub, kibar. Dia tidak mau tersaingi orang. Kalau dikeluarkan nanti miskin. Gimana nantinya katanya. Atau boleh jadi dia lalai. Kalau di balik kebakhilan itu ada ancaman. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau lebih daripada itu. Karena mungkin menyimpan dendam, kebencian kepada orang yang akan dibantu. Akhirnya nggak mau bantu. Ah, ngapain saya bantu? Dia aja sama anak saya marah-marah katanya. Ngapain saya bantu? Dia sama keluarga saya tak baik. Dan begitu seterusnya. Dan banyak lagi penyebabnya. Tapi yang jelas orang bakhil ini hidupnya nggak akan tenang. Makanya Nabi SAW sangat melarang soal bakhil. Dan yang terakhir di sini Rasul mengatakan wala sayyul malaka. Sayyul malaka itu artinya orang yang tidak punya rahmat dalam hati. Orang yang tidak punya kasihan bahasanya. Baik kepada pembantu, hamba sahaya, kepada binatang atau kepada siapapun. Jadi tertutup kasihannya. Atau dengan bahasa lain keras hatinya. Jadi orang yang sayyul malaka itu orang yang keras hati, yang tidak ada rahmat dalam hatinya sama sekali. Nah tentunya keras hati ini kan yang menjadikan rahmat hilang kan ada penyebabnya. Umumnya biasanya orang yang tidak punya rahmat itu karena terlampau tinggi angan-angannya. Yang kedua banyak maksiat. Yang ketiga mengikuti hawa nafsu. Itu umumnya orang-orang yang tidak punya rahmat itu karena keras hatinya tadi. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kasih sayang Rasul kepada keluarga, kepada anak, kepada tetangga, kepada kerabat, hatta kepada orang kafir sekalipun, sampai kepada hewan-hewan dan binatang. Nabi mencontohkan bagaimana rahmat beliau kepada itu semuanya. Wallahu alam, ini diantara dua hadis secara singkat yang bisa saya jelaskan. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silahkan. Iya, kayaknya sudah paham semua. Baik, sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.